datang siapa? BPN provinsi. BPN mana? Saudara-saudara, peserta rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum, Sosial, Politik, Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sampaikan Bang Anjali Umat, Om Swastiastu. Selamat datang di kantor DPD Republik Indonesia Provinsi Bali, dan di dalam masa reses sesuai dengan Undang-Undang MD 3 kami menyelenggarakan rapat dengar pendapat atau public hearing terkait dengan agenda yang disampaikan terkait dengan status kepemilikan tanah di Desa Adat Pemutaran, Desa Candi Kuning, Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan sesuai dengan telaah kami terkait dengan konflik atau klaim sepihak terkait dengan tanah di Pemutaran, mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2013, dan juga terkait dengan peraturan bersama 4 kementerian, Menteri Kehutanan, PU, Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional. Dengan ini kami menyampaikan terkait dengan aspirasi yang masuk kepada DPD RI dan juga telah ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja on-site didampingi oleh perjuru adat terkait dengan, ini belum masuk sengketa, tetapi ada dugaan pelanggaran terkait dengan permasalahan dari duwe yang dianggap tanah yang dianggap sebagai duwe desa adat sesuai dengan bukti-bukti dan dokumen yang diserahkan kepada kami. Saudara-saudara, rapat ini sederhana saja. Saya pimpin, mudah-mudahan tidak terlalu lama karena sudah pejabat yang terkait, para undangan sudah hadir. Yang pertama, kami akan berikan kesempatan kepada pihak yang melaporkan, yaitu pihak desa adat, yang mana desa adat sini, ya, kepada kami dalam rapat ini untuk disampaikan apa adanya. Ya, kemudian informasi-informasi tambahan, kalau juga ada novum atau bukti baru yang bisa disampaikan, silakan. Kemudian untuk itu kami nanti berikan juga kesempatan yang sama kepada pihak, terutama di sini adalah dari instansi terkait, termasuk juga mungkin dari kelompok hutan yang dimana telah dilaporkan kepada kami bahwa ada satu pematokan secara sepihak dari lahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kami membutuhkan mungkin sebentar BPN bisa menjelaskan kepada kami tentang status tanah. Yang nomor 3 adalah tentang berita acara dari pemerintah yang hadir saat ini, yang diwakili, untuk bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan berita acara sebelum pematokan itu terjadi atau seandainya juga hal-hal yang terkait. Karena secara fakta harus dibedakan mana secara fakta, mana secara hukum. Dan kami juga menilai ada suatu, ini baru bukan dugaan, tapi mungkin rencana dugaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan masalah klaim sepihak. Kami sudah mendapatkan informasi juga dari intelijen, karena tanah tersebut yang saat ini adalah suatu tanah milik negara tetapi yang mungkin diklaim sebagai duwe, itu sekarang berada di posisi yang strategis.
nama-nama sudah kami kantongi terkait siapa yang bermain dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan mendapatkan satu sanksi keras sekali, ya, terkait dengan hal-hal yang memang nantinya seandainya ditemukan fakta-fakta baru. Dalam posisi ini saya netral. Saya ingin mendengar dua pihak terlebih dahulu. Kalau ada pihak yang memang mengklaim bahwa tanah itu akan dikelola oleh suatu komunitas atau kelompok yang dibentuk secara sepihak tanpa sepengetahuan prajur adat yang sah, ya, itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa bisa terbentuk kelompok tanpa ada suatu kesepahaman dan acknowledge dari pengurus yang sah? Yang nomor dua, yang perlu kami perhatikan adalah adanya undangan rapat yang disampaikan kepada prajuru adat, dalam hal ini bendesa dan prajuru, undangan rapat tanpa melalui surat resmi. Ya, saya tahu bahwa pimpinan yang baru ini mungkin baru seperti itu, dan saya juga akan telusuri itu. Ya, saya tanyakan kemarin ke ide bendesa, apakah ada surat resmi dalam rapat dan lain sebagainya, dan sudah disampaikan apa-apa yang disampaikan. Yang menurut saya segala sesuatunya adalah unofficial, tidak resmi. Nah, begitu juga kita juga harus menghormati terkait dengan dokumen-dokumen kutipan keputusan bupati, kutipan keputusan pemerintah di zaman dahulu, pada zaman Orde Baru, pada zaman sebelum-sebelumnya, itu juga menjadi pertimbangan. Ya. Nah, tentunya di sini kita akan mencarikan solusi apa baiknya dan sebagainya. Termasuk sebentar dari BPN kita akan dengar status tanah yang ada seperti itu. Ya, pada akhir acara ini kita akan buatkan rekomendasi resmi, yang dimana rekomendasi resmi ini dikeluarkan oleh Komite 1 Bidang Hukum, yang dimana rekomendasi ini akan ditelaah baik itu di tingkatan pusat sampai ke tingkatan daerah. Dan ada opsi-opsi lain selain opsi secara politik, karena pada saat ini telah berjalan suatu proses politik dan birokrasi. Ada 3 jalan: jalan politik, jalan birokrasi, dan jalan hukum. Di sini, di rumah rakyat ini sesuai dengan undang-undang dilakukan suatu proses politik untuk melihat keabsahan ini layak atau tidak. Yang kedua adalah jalan birokrasi, yang dimana kami akan menelusuri terkait dengan adanya dugaan suatu tindakan yang memang mengatasnamakan kantor pemerintah tetapi mungkin oknum pribadi. Dan yang nomor 3 adalah secara hukum. Kita juga akan siapkan opsi terakhir dari prajuru adat yang sah untuk bisa ke pengadilan dengan telah ada nasihat hukum terkait dengan nanti materi gugatan. Yang saya harapkan ini tidak dipilih seperti itu. Tetapi sebagai senator kami membuka semua opsi. Nah, demikian dari awal sebagai prolog dari kami, dan kami persilakan seluruh hasil rapat ini direkam dan didokumentasi dari Senayan, dan kami persilakan kepada pihak desa adat yang telah menyampaikan aspirasi kepada kami untuk menyampaikan. Saya berikan waktu 10 menit maksimal untuk bisa menyampaikan kronologi dan apa yang terjadi serta hal-hal yang terkait dengan aspirasi saudara. Dan selanjutnya nanti kami akan berikan suatu kesempatan juga kepada pimpinan yang ada di daerah untuk bisa menyampaikan terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kami persilakan kepada pihak desa untuk bisa memberikan aspirasi saudara. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami sebagai pembicara pertama. Yang kami hormati Bapak Senator Dr. Sri Gusti Ngurah Dewaragama, yang saya hormati Bapak dari kami Akbar Selatan, yang saya hormati Bapak dari BPN, beserta rapat yang lainnya yang kami hormati. Di sini Tiang selaku
Juru Desa menyampaikan apa yang terjadi di wilayah kami. Yang pertama lagi kronologi permasalahan itu. Dari kronologi, pada tanggal 19 Oktober 2020 telah terjadi pemagaran lahan bumi desa dan pemutaran oleh pihak kelompok Bukit Bohem dengan oknum kehutanan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suparno, dan sempat viral di media Facebook karena tanpa melalui proses paruman desa adat. Tentunya ini akan menimbulkan polemik di masyarakat kami karena ini sempat viral. Yang kedua, kami berjuru baru didatangi oleh Bapak Wayan Suparno. Di sana ada nomor Peter Lampir selaku pihak kehutanan KPH Bali Selatan paling bawah dan kemarin memberitahukan bahwa hadir ke KPH Bali Selatan dengan rencana melakukan silaturahmi karena kami pengurus baru, Bapak KPH-nya waktu baru. Nah, di sana Bapak KPH silaturahmi dengan KPH Bali Selatan dan berjuru bertemu dengan Bapak KPH Bali Selatan. Dan di sana ada Pak Aribaun, Bapak, dan kasih yang bernama Pak Suardano serta Bapak Suparno. Di sana kami berjuru desa adat mencoba diajak bahas perihal lahan tersebut karena pihak KPH menganggap lahan tersebut sebagai kawasan kerja atau peta kerja. Maka kami diharapkan untuk mengakui itu adalah kawasan hutan dan menawarkan beberapa pola kerjasama. Itu sangat sesuai dengan apa yang proses yang kami lakukan. Yang ketiga, di satu sisi pihak KPH Bali Selatan menganggap lahan tersebut merupakan wilayah kerja sesuai dengan peta terlampir yang dikasih peta waktu itu, peta terlampir. Di sisi lain, lahan tersebut sudah dikelola secara turun-temurun. Nah, beliau bos ini akan pada secara turun-temurunnya mungkin penginisiat kami yang tahunya secara turun-temurun dan sudah melakukan. Dan di sini ada pembayaran pajak kurang lebih 11 kali. Maka dari itu menimbulkan polemik di desa kami, sehingga kami selaku berjuru baru bertanggung jawab untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Ke kronologi yang bisa saya sampaikan berikutnya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami. Yang pertama, Kramo Desa berharap kepada kami sebagai prajuru desa adat baru dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan 3 pola tadi. Yang kedua, Kramo Desa adat berharap kepada kami sebagai prajuru dapat mengembalikan lahan tersebut seperti sedia kala agar dapat dikelola sebagai lahan pertanian, ini aspirasi dari masyarakat kami. Yang ketiga, Kramo Desa adat Pemudaran berharap agar status lahan bumi desa adat dapat diperjelas. Artinya statusnya ingin diperjelas oleh masyarakat kami sehingga tidak timbul permasalahan seperti ini lagi ke depannya. Tentunya di sini kan ada 2 pemangku kebijakan nantinya. Yang kami ketahui di sini ada kehutanan, berikut juga ada dari dinas pertanahan yang kami harapkan. Terus di sini ada aspirasi kami selaku prajuru terhadap pemangku kebijakan yang ada yang terkait di sini supaya kami di sini di bawah sebagai yang paling bawah ini tidak bingung. Kami berjuru desa dan pemutaran berharap lahan tersebut dapat dikelola kembali oleh Kramo Desa karena Kramo Desa kami bergantung pada lahan pertanian tersebut untuk mencari nafkah karena kurang lebih umur mereka dan status pendidikan mereka semua di bawah rata-rata. Umur mereka sudah tua-tua dan status pendidikan di bawah rata-rata. Sudah nggak mungkin mereka untuk bekerja di tempat lain lagi. Yang kedua, kami berjuru desa adat Pemudaran mengharapkan agar instansi yang terkait dalam hal ini para pemangku kebijakan tersebut dapat memberikan dan membantu Kramo Desa adat kami yang mata pencahariannya bergantung pada duwe desa adat bisa dikelola sampai saat ini. Itu harapan kami. Yang ketiga, kami berharap dengan para pemangku kebijakan yang dalam hal ini ada Bapak KPH Bali Selatan, ada juga Bapak BPN untuk membantu kami sebagai prajuru adat untuk menyelesaikan permasalahan kami ini. Sebenarnya permasalahan ini ada di bawah, gitu Pak. Itu harapan kami. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan selaku prajuru adat dalam hal ini dari kronologi dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mungkin kalau masih ada waktu, Haji, nanti
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan kepada Bapak Beserta Lengkap yang saya hormati. Untuk sebelum saya lanjut, saya awali dengan mengenai di dalam kesempatan ini yang saya sampaikan adalah terkait dengan pengelolaan tanah Dewi Desa Adat itu mulai sejak kapan. Ini yang saya terima dari pemilik atau dari leluhur. Memang sejak awal tanah itu sudah dilokasikan sebagai tanah Dewi Desa Adat. Ini ada disebut tanah Dewi Desa Adat. Dasarnya adalah menurut penyampaian dari orang tua kami yang pertama itu pindah ke desa ini. Itu adalah merupakan tanah sebagai pengganti fasilitas umum yang dimiliki oleh desa adat seperti pura, balai banyak, sekolah, rumah sakit. Itu adalah penggantinya, karena tanah-tanah yang dimaksud untuk sekolah, untuk pura dan yang lainnya yang saya sebutkan tadi itu adalah diambil dari karang desa yang merupakan untuk pembikinan tempat tinggal oleh para transmigran saat itu, yang seharusnya masing-masing menerima 2 hektar tanah olahan dan 10 are adalah tempat perumahan. Karena lokasi daripada tanah ini kalau difungsikan untuk pembangunan tadi itu adalah kurang memungkinkan, tidak sesuai dengan artinya double jeruk untuk di dalam istilah pembangunan di desa adat. Nah, maka itulah yang dipakai duit desa, dan untuk fasilitas-fasilitas ini adalah diambil dari karang-karang desa. Itu kesepakatan leluhur kami sejak awal. Nah, untuk mengetahui hal yang generasi keduanya, makanya karena itu baru penyampaian dari leluhur, makanya ditinjau kembali oleh pengelisir kami dan yang sudah merupakan leluhur kami, itu adalah dari generasi kedua. Maka diketemukanlah data bahwa itu tergolong pecah liar. Begitu kan kenyataannya, yang pada akhirnya tetap ada itu dikelola, nanti fungsinya itu adalah untuk pembangunan pura dan yang terkait dengan upacara. Tetap aja begitu, karena itu jumlah kami di dalam hal perpindahan itu hanya 23 orang untuk desa adat Pemutaran. Begitu Pak. Nah, untuk kelanjutannya itu sampai sudah dibayari pajaknya sampai sekian kali untuk beberapa tahun terakhir ini. Nah, cuma sekian yang kami dapat sampaikan. Semoga hal itu bisa menjadi suatu pertimbangan bagi bapak-bapak beserta semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak pelapor, dari pihak desa adat dan tokoh. Selanjutnya kami berjenjang saja dari pihak desa, tentang dari kecamatan ada hadir. Pihak desa, otoriti kecamatan, kepala wilayah. mana? Kepala wilayah. Dari Kepala dusunnya. kepala dusun. Silakan.
Dari kelompok ada? Kelompok itu yang pakai kelompok pohe. Oke, oke. Pohe. Itu dari Pak Klian. Silakan. Terima kasih atas waktu yang. Jadi yang kami mintakan nanti informasi karena ini sudah ada satu tindakan istilahnya pematokan, ada tindakan. Jadi jangan lagi tentang sejarah ya. Karena dokumen secara umum sudah kuat, ada SPPT, ada juga lain sebagainya. Mungkin lebih fokus kepada kronologi atau kenapa kok bisa ada suatu pertama yang memintakan info itu adalah dasar hukum dari pembentukan kelompok. Kedua itu adalah kenapa pematokan itu terjadi, begitu ya, atas dasar apa? Nah kemudian yang ketiga itu situasional di sana seperti apa? Karena kalau dia lihat dari dokumen-dokumennya sudah ada dari desa, ya, fokus pada sana. Kalau sejarah zaman dulu sudah paham dari desa. Lanjut kan? Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan, izinkan kami mengaturkan kepada Om Swastiastu. Yang saya hormati Presiden Gusti Ngurah Ari Widodo selaku Senator langsung aja Pak. Mungkin yang mewakili sekaligus saya kepala wilayahan dan juga mewakili desa Tanjung Bening. Nah, yang kronologi yang saya ketahui di dalam hal ini, saya sebagai kepala dusun atau kepala wilayahan desa Pemengkrang mengetahui artinya terbentuknya suatu kelompok itu sudah sesuai apa yang perundang-undangan atau aturan yang perlu dilakukan sudah sesuai jalan dari desa. Begitu pembentukan juga sudah pernah disampaikan juga di masyarakat juga sudah, dan juga pembentukan kelompok itu sudah sesuai aturan yang ada. Nah terkait artinya adanya suatu pematokan yang di sana di wilayah kami yang kami ketahui juga, itu artinya itu adalah suatu kawasan menurut hutan itu adalah kawasan hutan. Nah makanya dari itu ada nanti yang lebih lanjut nanti bisa dijelaskan dari kelompok itu sendiri kronologi bagaimana itu patut itu bisa terjadi, karena saya selaku kepala wilayahan nantinya sedini mungkin nantinya untuk mengantisipasi apa yang terjadi di wilayah kami terkait artinya suatu keamanan di dusun kami terkait tentang kelompok, tentang apapun yang terjadi itu yang bisa kami antisipasi. Nanti lebih lanjut terkait pemagaran atau karena itu ada ranahnya masing-masing, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut terkait itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Coba diklarifikasi Pak, kalau Bapak sebagai pejabat harus netral. Saya mau tanya ini ya, Bapak apa sudah menerima dasar hukum dari pembentukan kelompok ini? Sudah pernah melihat secara fisik? SK, surat perintah atau apapun berita acara? Sudah dengannya laporan saja? Itu pembentukannya itu mulai dari desa. Desa adat mengetahui? Desa adat mengetahui Pak. Desa adat mengetahui. Enggak, saya mau tanya, saya mau cari info yang benar aja. Desa adat mengetahui tidak tentang masalah pembentukan ini? Kalau pendesa adat yang baru beda. Ini karena pematokan ini terjadi pada saat desa adat baru, wilayah baru Pak? Belum Pak. Waktu pematokannya itu masih artinya pendesa adat yang lama. Pematokannya silakan dijawab. Setelah terima di Banjar sudah. Kita November sudah setelah terima secara adat sudah. Setelah selesai pemilihan. Pokoknya kan ini proses pematokan ini setelah terjadi pemilihan pedesaan yang mana niki antara pedesaan yang lama yang baru niki bersaing niki yang digunakan niki oleh pedesaan baru. Setelah pedesaan baru niki terpilih terjadilah proses niki pematokan niki. Jadi artinya pasti proses setelah pemilihan ini. Enggak, maksudnya kalau secara proses seperti itu, kalau secara hukum perundang-undangan memang kita mengacu pada perda adat, kita kan aturan hukum. Kalau seandainya memang pada saat pemilihan itu misalkan sudah ketahuan pedesa adat yang lama itu kalah dan memang itu dia tidak bisa mengambil keputusan yang memang strategis. Sama dengan presiden, sama juga dengan gubernur. Kalau PJ, PLH berbeda.
Artinya itu yang akan ditelusuri. Ini ada bermain nggak ini dari Pak Aribawo jelaskan ada bermain nggak ini bagaimana gitu loh. Saya ketua nggak datang. Maksudnya gimana? Yang menimbulkan kecurigaan kan begini. Kalau saya itu kan melihat ada proses-proses yang mencurigakan, proses-proses yang tidak transparan. Dalam bahasa politiknya namanya good governance itu nggak dijalankan. Bagaimana mengundang Pak Aribawo ada saksi di sana? Bagaimana Anda mengundang desa ada ketua silaturahmi, tetapi judulnya silaturahmi, tetapi ketika ketemu dengan ketua baru adalah mengenai masalah penanganan lahan. Ini kan bisa dianggap KKN. Ini bisa dimasalahkan loh. Kalau memang harus dilaporkan ke Menteri Kehutanan, kita laporkan. Salah juga, ini tanpa berita acara. Anda kan diundang ke sini rapat resmi, berita acara, ada absensi. Karena adalah urusan masalah itu yang membuat artinya bagian demi bagian ini sudah menjadi suatu modus gitu loh. Apalagi ketika saya datang ke lapangan, ini ada yang bermain. Kan kita sudah punya peraturan presiden tentang sabar publik. Nanti kan tinggal dilihat saja nanti siapa nanti misalkan kelompok ini, dasar hukum kelompok ini apa? Karena ini adalah statusnya adalah dua. Seharusnya yang diajak bicara pertama kali itu adalah penjuru adat yang sah. Gitu. Yang sah. Makanya kalau misalkan tadi beralibi bahwa masih belum dilantik, kan ada proses nih pemilihan. Ini ada proses status quo, ada waktu jeda sebelum penetapan. Jadi sebenarnya desa adat yang baru itu bisa mencabut patok itu. Karena ada yang sah. Sama seperti saya yang menang pemilihan, saya berhak untuk ratu kantor ini. Yang mantan nggak berhak, itu loh. Jadi untuk apa takut ketika Anda cabut? Karena belum ada keputusan. Mana tunjukkan keputusan menurut saya. Jangan sepihak. Dari kantor kehutanan ini dari wilayah Bali Selatan ditunjukkan kepada kami di mana gitu loh. Terus kalau menurut satuan kerja, wilayah kerja semuanya juga wilayah kerja BK yang namanya BKSDA segala sesuatunya. Pada diri semua saya paham kok, orang saya yang buat undang-undang. Dan saya pengawas undang-undang. Jadi kalau mau bagaimana sore ini pun saya bisa perintahkan cabut patok itu. Belum ada dasar hukum. Pernah nggak kan diundang berita acaranya mana? Jangan sepihak antara pejabat aja ketua kasih bagaimana kerjasama dengan mantan pendesa, kerjasama dengan hanya 20 orang dari kelompok nggak bisa. Ini negara hukum, Bung. Saya sebagai seorang Soekarnois nggak bisa dibeginikan, nggak boleh ini masalah kaum marah. Kemudian kan harus ada pembicaraan. Seandainya misalkan itu dimanfaatkan, yang namanya hak guna pakai karena status tanah itu tetap misalkan adalah tanah negara, tetap harus ada kompensasi gitu loh. Terus yang masyarakat kami yang berapa kakak ini dikemanain? Tiba-tiba diusir begitu saja? Nggak boleh dong, ini kan negara hukum. Nggak bisa, jadi proses perpindahan. Jangan ingat sekarang mentang-mentang di sebelahnya ada taman rekreasi, mungkin ada investor yang ingin bujuk-bujuk bagaimana, kan saya paham. Apalagi Kapolri sudah bilang, hati-hati, tegas, lihat pernyataan Kapolri. Harus dilibas mafia tanah. Ada yang terlibat kalau mafia tanahnya mafia kontrakan. Jangan diambil alih fungsikan begini secara sembarangan. Ya. Boleh, gua ambil boleh, tanah negara boleh. Ini pun tanah negara, ini gedung ini pun tanah negara. Tetapi ketika misalkan Provinsi Bali, ini kan milik gubernur di tanah ini, milik Pemprov. Tapi bukan berarti tiba-tiba ini milik Pemprov, BPD keluar dong, nggak bisa. Harus ada rapat, berita acara, serah terima, ketemu dua pihak dulu. Ini aja jadikan kasus tanah yang cuma 10 aro di atas gedung yang Anda duduki ini. Itu prosesnya, nggak bisa tiba-tiba main patok. Ya. Kalian juga, Anda ini harus tahu gitu kan, karena kan kita lihat sebagai kepala lingkungan, dasar hukumnya ini adalah katanya duwe ada. Makanya harus melibatkan semua komponen. Kalian dinas perbekal silakan saja, kan di Bali ada 2 desa. Tetapi ini bukan status tanah desa gitu loh, bukan status tanah kabupaten. Ini adalah tanah adat. Kita jas merah dong berpuluh-puluh tahun digarap sama
Kok tiba-tiba sekarang itu mau diambil di proses pengambilan ini yang saya lihat gitu loh. Kalau seandainya nanti mau proses pengambilan atau misalkan pemberdayaan bagaimana oleh kantor kehutanan, silakan saja, tetapi harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau kayak gini kan kena tuduh juga, ini nggak ada Lokalikom sama mantan Unisel. Bisa juga dua orang berpikir begitu. Sebenarnya saya naikkan ke koran ini naikkan ke koran aja, kena fitnah lagi Anda. Di kementerian itu ada inspektorat, macam-macam. Kalau pejabat begini saya laporkan di pusat, copot sudah masuk kota aja. Kalau perlu ketua diganti, buat baru pejabat sudah buat masalah. Nah sih, saya nggak bela diri, saya bela undang-undang. Prosesnya harus ada proses. Udah ngomong belum Pak? Ngomong tiba-tiba main patok itu kan hukum rimba. Kalau Anda begitu berhadapan sama saya, nggak bisa dong. Itu gunanya ada DPD RI. DPD RI ini sejajar presiden loh Pak, DPR, presiden, DPD sejajar. Kita ini udah nggak ada lagi rapat lebih tinggi dari ini. Udah paling tinggi rapat di gedung ini gitu. Bedanya bisa di sini di Senayan. Jadi Pak Klien juga harus begitu. Kalau Anda tadi statement tadi Pak Wali bukan mengatakan bahwa itu sudah sesuai aturan perundang-undangan, saya tinggal mengacu kepada Bapak bisa baca aturan perundang-undangan itu memang benar satuan kerja, memang benar. Ada nggak dokumen yang merilis kawasan itu dokumen pertama. Dokumen kedua, ada tidak pengalihan aset itu gitu loh, dari yang dipinjam, yang diklaim gue menjadi misalkan dikembalikan, dan itu ada skema kerjasama, skema dicarikan tanah yang lain, kan harus ada begitu. Lo nggak bisa tiba-tiba, ya saya nggak bisa begitu. Ya, saya sudah merasa cukup tadi dengan itu jadi penjelasan Bapak. Tapi saya menganggap Anda nggak netral. Kalau Anda nggak netral, Anda dilimbas sama sistem. Anda berhadapan sama hukum, bukan berhadapan sama siapa-siapa. Baik, silakan. Untuk dari kelompok, ada lagi. Mungkin dalam hal ini kami sampaikan artinya apa yang terjadi di lapangan itulah yang saya sampaikan. Apapun artinya itu saya tidak melebihi, karena saya juga rasa kita ini saya ini selaku manusia hidup di dunia ini adalah tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, dan saya pun artinya seperti sekarang saya pun artinya saya mau memihak si ini si B, artinya saya tidak setuju. Apapun yang terjadi di lapangan itulah yang saya sampaikan pada saat ini, dan saya tidak melebihi dalam hal itu. Mungkin itu yang bisa. Iya, kata kuncinya kan tadi Bapak mengatakan adalah demi stabilitas yang mana gitu. Orang di depan sebetulnya apa nih? Orang di depan saya aja bilang sebetulnya nggak ada koordinasi gitu loh. Ya kan orang luar kayak ini. Saya mengamati dari Denpasar gitu loh. Bagaimana Bapak bisa bilang tentang stabilitas kalau seandainya sebetulnya Bapak ini kan yang datang sini kan desa baru dilindungi oleh Perda Anda gitu loh. Ini kan termemada-mada Pak Niki Pak. Berdesa adat gitu loh. Bagaimana Bapak mengatakan stabilitas? Yang dia lakukan, maka yang lakukan bilang itu bisa melakukan stabilitas yang baik di wilayah kami. Enggak, sudah koordinasi kan ada. Saya sudah setelah hal itu kami demi keamanan di masyarakat kami, artinya saya juga berkoordinasi bagaimana hal ini tidak sampai seperti, dan itu pun artinya masalah pemantauan itu, karena pemantauan itu mempunyai dari kawasan dan artinya dari yang lainnya pada sebagai pihak kelompok, artinya itu tidak masalah, artinya patok itu dicabut dan lain sebagainya. Padahal itu ya sudah, nanti saya akan putuskan, akhir acara akan saya putuskan. Ini kan saya status quo kan ini, nggak bisa. Sebelum ada proses tidak bisa. Sore ini pun saya bisa perintahkan untuk ini. Jangan kalau itu bisa digugat negara. Warga bisa menggugat menteri, warga bisa menggugat dari kantor. Negara hukum ini. Gitu loh. Yang penting gugat aja dulu, masukin ini gugatan dulu, biar dipanggil dulu sama pengadilan. Gitu loh. Buat biar repot aja, bolak-balik repot nggak apa-apa. Kalau Anda berani ini, kalau misalkan bagaimana? Sebentar pun rekomendasinya kan begitu. Harus ada proses, diulang dari nol dulu prosesnya. Mau itu dipakai, yang penting ini kan masyarakat tidak ada niatan. Saya sudah tanya ketika saya datang, ada niatan menguasai. Karena area Wedakara ini kan menjaga undang-undang, itu kan sudah tanah negara. Tetapi kan sudah ada, misalkan ada bukti SPPT dari tahun 2010 pembayaran pajak. Orang sudah bayar pajak, itu sudah ada hak dan kewajiban. Jadi ini kan bukan tanah liar, tanah yang memang diketahui
ketahui fungsinya. Sekarang ini momentum untuk merapikan. Saya mau ini rapi begitu. Tujuan dari DPD tidak membela Pendesel, tidak membela kelompok, tidak membela siapa-siapa. Saya mau merapikan dari awal. Kalau memang kawasan itu nanti adalah kawasan yang diperuntukkan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya, kan saya bisa jaga. Kenapa tidak meniru dari desa adat Candi Kuning atau Beratang kan gitu, yang memang misalkan mengelola taman seperti itu, tapi jangan kelompok. Kalau kelompok nanti tiba-tiba nanti dari pejabat dari Bali Selatan ini kan dia bisa kong kali kong, kan saya bisa periksa pengusahanya siapa. Sama seperti Bedugul. Bedugul itu kan kerjasama LIPI dengan satu PT. Saya harus periksa dulu PT-nya siapa. Saya boleh tanya dong, siapa yang kemarin mau kerjasama? Apa maksudnya? Kalau misalkan ada deal tinggal lapor aja ke KPK kalau ada misalkan korupsi. Itu aja semuanya. Kalau misalkan secara skalanya makin dingin deh. Kalau ada investor, tolong dong perhatikan desa adat, tolong perhatikan Trikayangan desa, ada pakahan pembagian ke desa adat, itu yang saya mau. Jangan 20 orang, berapa puluh orang di kelompok, gak bisa gitu. Makanya tuh kelompok ini pun saya anggap tidak sah karena tidak melalui unsur-unsur yang dilibatkan. Kelompok hutan, tapi hutannya per detik ini masih merupakan menurut kesepakatan zaman dulu gitu. Kalau kayak begini kan ribut Republik Indonesia begini ya, tiba-tiba orang merasa berkuasa ambil main kan nggak bisa ngomong itu kan namanya Bung Karno musyawarah mufakat. Oke, saya sudah tahu pertanyaan sudah. Silakan nanti kita akan saya harus banyak mendengar lagi ya. Saya netral saja. Silakan saran dari Bapak kelompok untuk bisa menyampaikan kepada kami kronologi pembentukan kelompok itu atas inisiatif siapa dan bagaimana tentang kerja dan lain sebagainya. Silakan laporkan kepada kami. Saya berikan kesempatan yang sama. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili kelompok hutan Bukit Pohen. Perkenalkan nama saya Imade Wirya STST. Dari problem yang terjadi, kami kelompok hutan Bukit Pohen sudah terbentuk tahun 2018. Sudah 2 tahun berjalan. Dan di dalam perjalanan ini di sana ada tanah klaim desa dan Putra. Dan ada di sebelahnya juga, di atasnya juga adalah mungkin kehutanan dan diginikan kerja. Nah, mungkin dari kelompok hutan Bukit Pohen tidak pernah bermasalah dan mempermasalahkan tanah yang dianggap Urenke. Dan untuk masalah patoknya Nike, silakan nanti Pak Jawa Desa, mungkin pihak NATO yang lain membicarakan hal tersebut. Kami dari pihak Bukit Pohen sama sekali tidak mempermasalahkan tanah Urenke. Silakan. Tapi memang benar Pak dari kelompok yang memantau. Dari kelompok memang dan didampingi oleh kehutanan. Tapi itu kita berdasarkan ini tahun 2018 ini sah semua dari kota. Ya, silakan. Nah, karena yang sekarang itu dianggap permasalahan itu biar tidak melebar ini, para objek wisata dan lain sebagainya. Kami tidak menggunakan sama sekali sekarang. Nah, dibilang untuk track ATV itu dulu kita sudah tidak menggunakan lagi, dan juga demi keamanan bersama dan tidak terjadinya konflik antara saudara yang juga nantinya ada di desa Pekaman Putra, jadi yang akan rencananya dari unit yang berbeda. Nah, yang mana ke wilayah kejadian dari pihak kehutanan yang didampingi secara terus-menerus itu yang akan kami kelola dengan baik. Ini untuk Indonesia adat mungkin yang tanahnya untuk dan silakan berhubungan sama pihak-pihak terkait. Mungkin itu dari kelompok kita lebih disampaikan untuk pemetaan itu bagaimana? Nah, untuk pemetaan itu, dari sekarang lah kami menyampaikan untuk pertanyaan mana yang menjadi lahan tempat kami untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Mohon diberikan jelasnya lah. Kalau bisa nanti pihak di sana, saudara dia juga pihak dari kehutanan memberikan jalan yang baik lah kepada kami kelompok. Artinya kalau memang itu yang itu silakan ada yang di sana, yang juga, dan
berserah bagaimana sistemnya gitu. Kalau dalam artian sekarang Pak Ade tidak ini belum mengetahui peta kerja. Peta kerjanya gitu ya, debutnya kan masih awal nih masalah peta kerja itu mana yang ininya, mana ini. Dulu sempat sih dipatok kita sama ini dibilang gitu. Kita sama-sama sih terus sama putaran kalau memang pihak polisi yang baru mau, karena kebetulan dia kan baru Desember artinya kalau memang dia mau untuk menyaksikan mana batasnya, mana ini, kita siap semuanya. Dan ya, biar tidak ada permasalahan lah, biar tidak adanya ribut-ribut. Toh juga kita di desa Pengraman Muteran, artinya itu aja yang kita lihat nanti sampai akhir ayat, jangan kita masalah sebenarnya itu. Ini data dari mana? Dari putaran ini ya. Jadi dalam artian nggak yang ingin runut pada, artinya kelompok ini yang sudah baca berdasarkan dari 2018. Dalam artian baik itu sudah menjadi perhatian kami. Makin selama 2018 sampai 2021 itu sudah ada aktivitas yang dilakukan oleh kelompok belum? Aktivitas sudah kita memang lakukan, tapi kan sesini jalan dulu kan karena ada basicnya itu cuma dilalui untuk lewat ada aktivi itu biasanya karena sekarang pas gini ada problem gitu kita nggak menggunakan sama sekali. Nggak, dalam artian sudah ya. Memahami kalau lahan yang kita bicarakan ya sudah semuanya adalah lahan kehutanan. Ya, artinya milik negara. Apa dinurut umum. Yang kedua, jadi aktivitas pengelolaan belum dilakukan oleh kelompok ini. Di sana nggak ada sama sekali, nggak ada sama, masih petani mengelola. Oke, baru sekarang hanya kemarin kegiatannya matok dan aktivitas masyarakat yang memberdayakan tanah itu masih berjalan sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun tetap juga sebagai lahan pertanian. Iya memang sudah pertanian. Kita bicara pertanian kebun di sana begitu. Untuk patokan itu dari kelompok hutan tidak masalahnya, mau dimanakan silakan. Oke, nggak apa-apa. Kita runut aja dulu. Oke. Nah, artinya sekarang Bapak dan pihak desa belum memahami tentang dengan ada SK ini kan ada suatu kewenangan, ada suatu kewenangan seharusnya, ada juga peta kerja, tapi itu belum diketahui secara detail kan? Secara detailnya kita tidak tahu, tapi diantar saja karena kita tidak ngerti juga pakai alatnya titik yang itu ya. Artinya yang khawatir tuh dari pihak dinas ini dari pihak kehutanan memanfaatkan memanfaatkan dua kelompok masyarakat ini untuk misalkan mengerjakan sesuatu agar si dinas ini nggak ketahuan salah. Itu yang dihindari. Karena dinas kalau misalkan mau matok, seharusnya dinas yang matok, bukan kelompok. Begitu loh. Dan pematokannya pun, pematokan itu kan tujuannya beberapa tujuan. Pertama tujuannya matok kan adalah untuk menginventaris. Yang nomor dua tujuan matok itu kan adalah untuk misalkan akan ada rencana kerja di atas lahan itu. Permasalahannya adalah kenapa kok dari kehutanan ini menggunakan tangan-tangan kelompok untuk matok gitu. Kalau dia mau matok aja silakan dilibatkan dua pihak. Tetapi kan harus ada yang jelas nih, kelompok ini mendapatkan mana dikelola kan begitu. Kelompok yang memang di masyarakat adat maunya apa? Itu sebenarnya. Jadi saya melihat ini ada suatu itikat tidak baik. Dilihat di sana ada konflik, dilihat di sana ada bagaimana. Ini urusan saya kan urusan sama kantor resmi ini Pak. Saya nggak ada sama masyarakat. Masyarakat nggak pernah salah karena masyarakat nggak tahu. Cuman gitu aja gitu loh. Kalau misalkan memang sebenarnya kita akan dengar. Seharusnya yang matok adalah dari official, tapi semua unsur diundang, kelompok diundang, dari pilihan dinas diundang, adat diundang. Tapi sebelum matok pun harus ada pembicaraan kayak begini. Makanya nanti rekomendasi yang setelah pertemuan hari ini harus ada pembicaraan pertama tentang status tanah. Ini mau dimanakan status tanah ini duwe, nanti gimana kan gitu? Hak guna pakai itu gimana? Yang kedua, bisa kontrak atau gimana? Pengelolaan terutama. Jadi kalau pengelolaan silakan saja diserahkan kepada adat atau dengan seperti sistem di kebun raya, misalkan bisa saja seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat mekanismenya sekarang. Terima kasih informasi Pak Made ya. Semua dengan ada satu kebijaksanaan yang luar biasa sehingga Diki mematahkan karena sebelumnya kan dia dengar kelompok ini keras, kelompok ini ada beberapa
silakan saja. Tapi kan artinya dengan Bapak jawab begitu, persepsi negatif itu hilang. Karena Pak sudah makan, silakan saja. Jadi ini sama-sama ya. Jadi ya nggak boleh kita dengar fitnah gitu loh ya. Jadi memang nggak ngerti. Gitu. Saya nggak bisa nyalain kelompok gitu. Tapi yang beredar di masyarakat, yang kemarin di sosial media kan kayak seolah-olah berbenturan. Oke, bagus penjelasan tadi ya. Justru dengan Bapak bersikap seperti itu, justru Bapak akan diayomi oleh DPD. Besok pun kalau misalkan ada rapat lanjutan terkait dengan masalah status, kelompok yang sudah ada SK dari kementerian dan desa adat ini harus duduk sama-sama. Jelas-jelas mantan mengendalikan EU pakai itu kan. Terima kasih ya. Ya, semua ini dari kelompok jadi sudah terklarifikasi. Dari pihak di kecamatan ada sudah. Kalau tidak nanti dari BPN dulu Tabanan silakan. Saya ingin mengetahui dulu dari status tanah dulu sesuai dengan catatan Badan Pertanahan. Silakan. Ya, silakan Pak. Saya kan mewakilkan rekan-rekan dari tadi pesan dari Pak Rakan untuk masalah yang ada di sini mungkin nanti bisa diselesaikan dulu. Nanti jika sudah selesai bisa ditindaklanjuti ke BPN untuk mengenai status tanahnya. Karena surat ini kan baru saya terima tadi pagi untuk mencari warkah atau hak-hak yang berada dalam lokasi tanah ini kita masih butuh waktu. Warga sekarang BPN nggak pegang data. Ada petanya. Tapi ini peta dari dinas dari utara ini ya. Iya, itu peta dari itu. Artinya memerlukan waktu. Oke. Baik, oke. Artinya nggak apa-apa karena proses itu ya. Iya. Baik, walaupun sudah ada data sepihak dari pihak utara. Pernah mengalami kasus begini Pak? Karena saya lihat di Tabanan ada cukup banyak yang tanah milik kabupaten bukan itu dari negara. Pernah menangani? Sementara belum, tapi kalau masalah betul memang ada kasus-kasus memang tidak atau apa karena kan dari sisi batas-batas dengan kehutanan itu memang masih banyak yang belum jelas. Termasuk untuk kegiatan PT Asal kami itu banyak memang sertifikat permohonan yang masih ditahan karena perbatasan dengan kehutanan itu masih belum jelas. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, artinya kita akan mencatat itu dalam artian perlu meluluskan waktu ya, perlu waktu untuk menetapkan ini karena ini adalah aset dari negara. Baik. Nanti sebelumnya kan kita ada DPN juga dari BPN Bali ya, untuk bisa menyampaikan juga pandangan. Tapi sebelumnya saya sampaikan pada Bapak selaku utusan dari kantor untuk bisa menyampaikan dan mungkin menjawab tapi yang tadi sudah sempat ditanyakan yang ditanya DPD juga. Silakan. Awan. Terima kasih Pak Haji. Om Swastiastu. Mohon izin Ketua Haji, saya Kepala OPK KPH Bali Selatan yang baru langsung hadir untuk menghubungi Pak Haji. Jangan sengaja. Terima kasih karena dari DPD sudah memfasilitasi mediasi ini sehingga dalam forum ini kami mengharapkan beberapa hal dapat diluruskan, bagaimana terjadi perbedaan persepsi yang menimbulkan konflik walaupun belum masuk ke sengketa. Mudah-mudahan dalam forum ini, dalam mediasi ini bisa kita luruskan bersama. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di NKRI ini ada dua peraturan perundangan yang mengatur tentang penguasaan tanah, yaitu peraturan perundangan agraria dan peraturan perundangan di bidang kehutanan. Peraturan perundangan di bidang agraria kami tidak mampu masuk ke sana, tetapi dalam penguasaan kawasan hutan dapat kami jelaskan. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 jelas mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu kami pahami betul. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 itu turun ke Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 juga mengatur hal yang sama, bahwa seluruh hutan dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara.
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sama. Tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kata dikuasai dalam Undang-Undang Kehutanan itu mengandung makna bahwa seluruh hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu diatur, diurus, dan dikelola oleh negara. Nah, karena itu diatur, diurus, dan dikelola negara, jadinya pemerintah memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangannya apa? Satu, mengatur dan mengurus segala sesuatu yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Yang kedua, menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan bukan menjadi hutan. Selanjutnya, dalam penguasaan hutan ini, salah satu dari proses penguasaan hutan adalah proses adanya kewenangan mengurus hutan. Nah, dalam mengurus hutan itu ada dua hal yang terpenting, yaitu perencanaan dan pengelolaan. Kalau perencanaan, salah satunya adalah proses pengukuhan hutan yang menjadi dasar dari permasalahan kita ini. Yang kedua, pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari tata hutan, pemanfaatan, penggunaan, perlindungan, rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Jadi dasarnya jelas kenapa UPT KPH Bali Selatan yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi Bali mengelola kawasan hutan, karena jelas itu amanat dari Undang-Undang 41 tentang kehutanan dan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Terkait dengan lokus tanah yang menjadi konflik, dapat kami sampaikan bahwa menurut persepsi kami, sesuai dengan data-data yang kami pegang, data-data hukum yang kami pegang, bahwa tanah yang disebut Pecatu Klian itu adalah bagian dari kelompok hutan Batu Karu. Kalau di kami register tanah hutan nomor 4. Nah, kenapa itu bisa disebut kelompok hutan yang sudah diregister? Karena ini sudah melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Apa itu proses pengukuhan? Proses pengukuhan adalah serangkaian kegiatan dari penunjukan, penataan batas, sampai penetapan, sehingga suatu wilayah itu jelas status hukumnya. Kawasan hutan itu letaknya di mana, batasnya sampai sejauh mana, fungsinya apa, kemudian berbatasan dengan siapa, jelas itu sudah melalui proses pengukuhan. Jadi mungkin nanti proses pengukuhan nanti bisa dijelaskan oleh teman kami dari BPKH. Ini ada area kehutanan BPKH, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, nanti bisa dijelaskan proses pengukuhan di TK 4 yang kami sebut tadi. Yang jelas itu proses sudah berjalan mulai zaman Belanda tahun 1927 sampai zaman Republik inilah. Dan itu bisa itu selalu direkonstruksi setiap 5 tahun sekali. Kalau ada PAL yang bergeser, kita rekonstruksi. Dan PAL itu bukan sembarang PAL. PAL itu terhubung dengan koordinat, dengan satelit. Jadi bisa kami jelaskan kenapa PAL itu di sana. Ya jelas, karena sudah melalui proses pengukuhan dan itu sudah ada koordinatnya. Nah, terkait dengan permasalahan di Pecatu Klian, tahun 2017 ketika ada patroli dari petugas KPH Bali Selatan, walaupun saya belum di sana tapi dari laporan teman-teman, ketika ada patroli teman-teman ke Pecatu Klian dijumpailah adanya, kalau di kacamata kami adanya pelanggaran, ada perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang dominan adalah petani. Kemudian waktu itu sudah dipanggil berdesanya, berdesa adat pemutaran satu, itu Pak Bayangake. Itu sudah biasa silaturahmi ke kantor kami. Pada saat itu beliau sebagai mewakili kerabat desa, karena beliau berdesa, mengakui bahwa itu ada kekeliruan di pihak desa. Nah, beliau keliru terlanjur memohonkan SPPT ke Dinas Pendapatan. Kemudian beliau keliru bahwa
Kekah mengklaim itu sebagai tanah budi desa. Dan beliau sudah membuat pernyataan yang isinya bahwa Bendesa Adat Pemutaran mengakui itu sebagai kawasan hutan, tetapi di luar itu beliau hanya ingin agar kawasan hutan itu tetap bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk bertani. Ada surat pernyataannya. Kemudian kami tidak lanjuti dengan bersurat ke Pemda Kabupaten Tabanan untuk mencabut SPPT karena kawasan hutan tidak menjadi objek pajak PBB, itu kawasan hutan negara, tidak boleh dipajakin gitu sekali. Kalau itu dimanfaatkan oleh masyarakat, ada pola-pola yang bisa kita ciptakan di hutan tanpa membebani masyarakat. Kemudian setelah saya menjabat sebagai kepala UPT KPH dan Selatan baru ini hanya baru 2 bulan ini, dia meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami terdahulu, yaitu tetap menjalin silaturahmi dengan desa-desa ataupun desa-desa dinas maupun desa adat yang ada di sekitar kawasan hutan. Karena bagaimanapun kawasan hutan kita kan merupakan masyarakat. Kami terus terang aja tidak mampu untuk menjaga kawasan hutan itu sendiri kalau tidak dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah yang tadi disebut bahwa kami sempat mengundang Bendesa yang baru untuk bersilaturahmi ke kantor kami. Pada saat itu kami sudah lakukan pembicaraan. Pada intinya kami mengklarifikasi tanah yang 5 hektar yang disebut sebagai desa adat itu kami klarifikasi dengan bukti-bukti hukum yang ada di kami. Pada saat itu prajurit Jakob yang ada di kantor kami menyatakan oke, kami paham itu adalah kawasan hutan. Kemudian saya dapat tegas itu Jero Bendesa, apakah Jero Bendesa ingin menghati tanah ini atau hanya ingin sekedar memanfaatkan? Lanjut memanfaatkan, waktu itu jelas jawab bahwa kami hanya ingin memanfaatkan, sehingga waktu itu saya tawarkan pola-pola kerjasama kemitraan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Waktu itu ya oke lah, kita sudah ada pembicaraan, tetapi karena ada aspirasi tingkat bawah lagi sehingga harus minta bantuan lagi untuk berada di sini. Mungkin selain lagi. Nah, jadi untuk mengajarkan Bali itu kami sepakat, kami juga sepakat bagaimana mengajarkan Bali. Bagi kami, Bali itu bisa ada ketika alam Bali ini terlindungi. Alam Bali ini terlindungi, budaya Bali terlindungi, dan masyarakat disejahterakan. Kami di Kutaran tetap membuka pola-pola kerjasama dengan masyarakat untuk bagaimana kita melestarikan masyarakat sejahtera. Salah satu dengan pola perhutanan sosial. Di sana kami sudah terapkan dengan KTH Bukit Pohen. Tadi KTH Bukit Pohen menjelaskan bahwa memang proses pembentukan KTH itu tidak melalui desa adat, tetapi anggotanya jelas kepada desa adat itu. Dan legalitas dari KTH itu adalah berbekal karena aturan di kedinasan seperti itu. Nah, setelah mereka mendapat legalitas dari berbekal, mereka melakukan MOU dengan kami, dengan Kehutanan, ada naskah kesepakatan bersama. Kemudian diakui lagi dengan NKK, kulit KK, pengakuan dan perlindungan dari Menteri Kehutanan. Jadi KTH Bukit Pohen sah beraktivitas di sana. Jadi kami tidak mau menutup peluang untuk masyarakat yang ingin tetap memanfaatkan lahan itu, tetapi yang kami inginkan pemanfaatan itu dilakukan dengan baik dan benar. Benar dalam artian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sudah tawarkan, silakan desa adat buat kelompok seperti Bukit Pohen, nanti berbicara dengan kami. Kami tidak membedakan ini Bukit Pohen yang dibentengi oleh desa adat kumpul desa adat ini kelompok baru yang akan dibuat oleh desa adat. Kami tidak akan membedakan sepanjang desa adat mampu membentuk KTH baru. Tentu saja harus KTH, tidak boleh desa adat langsung. Silahkan nanti ajukan permohonan kemitraan dengan kami. Jadi semua dilakukan dengan legal, dengan benar. Kemudian yang satu lagi dengan baik. Karena itu kawasan hutan tentu saja polanya nanti harus agroforestry. Jadi tetap harus dilakukan di sana. Contohnya, bahwa setiap 5 meter tanam 1 pohon. Di sela-selanya silakan tanaman modal sekarang, sayur, cabai dan sebagainya kami persilakan. Tetapi
kesan hutannya harus tetap ada gitu. Karena bagaimanapun tempat itu ada di ketinggian. Kalau itu murni menjadi lahan pertanian, takutnya yang di bawah ini kena longsoran ya. Tidak bisa menjaga tanah yang di atas dan juga akan mengurangi kesuburan tanah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Ada informasi tambahan dari desain dari UPT, kira-kira apa desainnya nanti ke depan ini? Apa untuk menjawab apakah memang dengan kemarin pematokan itu sudah tadi kelompok dan menyatakan itu kan dengan perintah untuk koordinasi dengan UPT. Itu rencananya nanti apa itu memang dibiarkan seperti sekarang atau memang ada suatu perubahan untuk misalkan menjadi seperti taman rekreasi seperti itu kan mana dijawab kan dalam renstra program dari PT nanti ya? Jadi untuk blok-blok pemanfaatan kami tetap buka untuk bermitra dengan masyarakat, termasuk dengan kelompok-kelompok yang ada di pemutaran. Mungkin kalau ini kita sudah kerjasama dengan kelompok Bukit Poher. Ini kebetulan berbatasan langsung dengan tanah yang konflik yang diklaim sebagai Indonesia. Kejadiannya ada di sini di perbatasan ini. Semuanya jadi kuning, bukan yang di desa ada sebelah. Itu. Apa sih namanya itu yang taman apa namanya? Belum ada itu ada di luar kawasan. Jadi yang hijau itu ya, yang konflik ya pasti. Ini yang konflik, ini yang sudah kami kerjasama dengan. Kita tapi ada. Sekarang ada apa? Pembukaan biasa. Sesuai dengan kakak kami di sana akan dikembangkan satu MBS namanya tanaman berbuah yang pohonnya tidak bisa hidupkan tapi buahnya bisa hidup. Kemudian ada jasa lingkungan istana. Karena kebetulan ini manajemen yang mungkin yang bekerja sama antara KTH dengan Lembaga mungkin nanti pengembangannya ke atas ini untuk pengembangan jasa istana. Tetapi ada ketentuannya. Di kawasan hutan yang kita mitrakan hanya boleh 10% dibangun secara istana. Ada ketentuan seperti itu. Misalnya harus hijau. Hijau semua. Artinya sekarang saya mau kepada Bukit Poher ini dengan peta yang ada di sini apa sudah ada MOU dengan apa namanya objek wisata itu? Ini sudah ada beberapa. Ampun, ini sudah ada satu objek di dalam sudah. Objeknya baru digarap. Baru mau digarap. Itu punya siapa? Desa adat punya. Ini belum ada. Belum ada. Usaha peralatan. Belum ada. Ya ulun dan dulu kan? Ya. Bukan PT. Bukan. Ya. Ulun dan amal itu. Maksudnya masyarakat gitu. Ya, masyarakat. Berarti kan ini yang sudah diindikan ya, sudah dikerjasamakan. Tapi baru 5 tahun, baru sedikit. Dari 25 tahun. Oke, saya mau tanya skema kompensasinya apa ya? Apa yang didapat dari kelompok? Sekarang kelompok masih belum, tapi cuma baru menggarap saja. Karena belum ada hasil. Keburu kita ketemu pandemi. Tapi kan pembicaraan sudah ada pasti. Apakah kalau ada kontrak lagi kan nggak mungkin ya harus kerjasamakan ya? Ya, kerjasamakan. Misalkan dari taman itu mendirikan apa? Misalkan semacam apa gazebo atau mendirikan patung, mendirikan track jogging track. Apa skemanya apa? Pasti ada biaya masuk. Ada biaya masuknya nanti. Mungkin kita menunggu juga aturannya berapa nanti ke ini. Yang jelas dari ini. Ada misalnya yang masuk ke kas ini, kas negara. Kas negara ya. Tapi kita sudah tuntas nih kan? Dokumen sudah tuntas yang ini aja. Dokumennya Sudah semua. di kakak kami sudah jelas bahwa ketika mereka sudah menghasilkan nanti ada membayar PNBP pendapatan negara bukan pajak. Itu sangat kecil sekali. Itu hanya sebagai sinyal bahwa hutan kita berharga loh. Masyarakat yang memanfaat juga harus ya bayar PNBP untuk menjaga hutan kembali gitu. Kemudian dari hasil bersih ada bagi hasil ke pemerintah provinsi setelah bersih. Itu pun 80% kepada masyarakat, 20% ke pemprov. Itu pun masih menunggu perda bagi hasil provinsi. Sebanyak belum ada perda, kami juga tidak akan menunggu. Silakan masyarakat yang Itu yang didorong ya.
Dan ini kan Dan seyogianya bagi kami. ada bagi hasil. Ya dia kan melihatnya dari segi aturan aja, ya teknis. Dia sudah jelas ya dari dua rekan ini kawasan apa ini? Kawasan lindung kita. Ya. Dan belum kita sama. Jadi ini yang 25 hektar, yang satu lagi ini berapa? Di 5 hektar. Ya. Di sini juga ada permintaan kami pecah dulu semua. 50 meter. Dengan siapa ini? Dengan kelompok tadi hutan cinta alam. Bali. Wanus Yang penting kan lokal kan? yang asli lokal. Sebelah ini buat saya. Semua di bawah desa. Proyek dulu kelompok tadi hutan Bukit Poin itu kan ketuanya sekarang Pak Wayanade. Karena waktu terbentuknya KTH Pak Wayanade adalah berdesa. Itu bukti bahwa kami itu pasti merangkul desa ada. Terbukti bahwa kelompoknya berdesa. Ya. Pemilihan tahun berapa? 2000? Baru Ya, kita lihat runut dari tanggal timeline yang kita tawari. Baik. Ada tambahan dari kantor? Sepertinya tambahan belum? Cukup ya? Kayak sebenarnya udah clear, udah jelas ini. Tinggal BPN atau ada lakukan Pak ini status ini tadi dari kabaran sudah. Sekiranya gimana ya cara pakai untuk agar tidak, kalau misalkan minimal dari DPD membutuhkan data dari BPN, walaupun itu undang-undangnya beda ya, undang-undang terhadap kepemilikan yang ada di sini di kanan atau ada. Kira-kira seyogianya gimana sebaiknya? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, pertama-tama tadi kami agak terlambat habis sholat Jumat. Kemudian kami hadir di sini mewakili Bapak Kakanwil, beliau lagi sholat diri. Jadi langsung saja untuk terkait dengan lokasi ini, dari keterangan dari berbagai pihak, dari masyarakat adat, kemudian dari KPH, dari sisi BPN-nya sebenarnya bukan menjadi kewenangan kami. Karena yang pertama dan yang paling penting adalah lahan ini adalah kawasan hutan. Berarti BPN tidak punya kewenangan di situ untuk menerbitkan produk terhadap sertifikat tanah-tanah yang sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu, Pak. Jadi itu poin pentingnya, Tetapi di BPN dalam 2-3 tahun terakhir ini yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, kita ada kegiatan namanya gugus tugas reforma agraria yang ketuanya di pusat itu adalah wakil menteri. Untuk di tingkat provinsi ketuanya adalah gubernur, dan kemudian untuk di tingkat kabupaten kota ketuanya adalah wali kota bupati. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada atau konflik yang ada terkait dengan antara masyarakat dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan badan hukum itu bisa diselesaikan melalui skema gugus tugas reforma agraria. Yang berhasil, sebagai contoh, yang berhasil diselesaikan lewat skema GTRA itu adalah di Buleleng, itu di Desa Sumber Kelampung. Ya, Desa Sumber Kelampung. Itu konflik antara masyarakat dengan pemerintah provinsi. Alhamdulillah tahun lalu bisa diselesaikan lewat gugus tugas reforma agraria tadi, dan tahun ini kita sementara berproses untuk menerbitkan sertifikatnya. Dan yang akan kita bahas di tahun ini itu yang di sebelah selatannya, yaitu pemukiman eks Timur Timur. Itu masuk dalam kawasan hutan, Pak ya. Syarat yang kami dapat informasi bahwa itu mau dilepaskan dari kawasan hutan jika ada lahan penggantinya. Ada tukar menukar. Nah itu juga sudah kami dapatkan karena ada hak guna usaha yang akan melepaskan sebagian dari arealnya, itu nanti yang akan menjadi cadangan sebagai area pengganti. Dalam waktu dekat kami akan mengundang dari Dinas Kehutanan, kita akan melakukan rapat gugus tugas ini. Nah, ketua gugus tugasnya tinggal provinsi gubernur, Pak. Langsung gubernur. Untuk ketua pelaksana hariannya Bapak Kakanwil. Anggotanya dari berbagai OPD yang terkait dengan kegiatan ini. Nah, dalam waktu dekat kami akan memanggil Pak, untuk itu kita akan membahas bagaimana teknis pelaksanaannya.
Jadi informasi buat masyarakat desa adat, jika ada konflik seperti ini, silahkan mungkin bisa difasilitasi melalui gugus tugas. Sampaikan ke Pak Bupati atau bersurat ke kantor wilayah atau ke kantor pertanahan. Jika mungkin kami selesaikan lewat gugus tugas reforma agraria, akan kami selesaikan. Tapi kalau untuk yang dalam kasus ini di Tabanan, menurut kami sebenarnya tidak ada konflik, hanya miskomunikasi saja, hanya pemahaman yang berbeda. Silahkan masyarakat tetap memanfaatkan, menguasai, tapi tidak memiliki, karena itu adalah merupakan kawasan perhutanan. Demikian dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, yang terakhir silakan tanggapan dari pihak pelapor, bagaimana dengan informasi semua? Silakan. Belum saya kumpulkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan dalam hal ini. Seperti ini Pak, seperti apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami yang kami bawa. Dari awal kami sudah menyatakan kami di sini tidak ada ingin menghakimi, tetapi pengelolaannya tetap seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya itu bisa diberi pola seperti RTH kemarin Bapak sempat bilang kepada kami, berarti kalau seandainya itu 5 hektar terlalu sedikit Pak ngurusnya, apa tidak bisa misalnya ke tambah kemarin lagi supaya kami bisa mengurus sebagai kelompok 5 hektar terlalu sedikit terhadap 148 kakak masyarakat yang kami miliki. Nah, sehingga di sana kan seperti yang Bapak bilang kemarin, 10% dari tanah itu bisa dikelola tetap untuk hortikultura. Tetapi yang sisanya itu bisa kami kembangkan tetap. Kami tidak akan menambah hutan itu, tetapi kami akan tanami seperti yang Bapak bilang tadi. Tanaman yang bisa tidak ada di bawah pohonnya, tapi bisa diambil buahnya, mungkin seperti avokat dan sebagainya. Seperti itu sebenarnya harapan kami Pak. Yang jelas harapan kami bagaimana dari pemangku kebijakan ini bisa tetap memberikan payung hukum terhadap tanah ini. Kenapa? Di sini kan kami masyarakat merasa bingung. Di sini ada 2 pemangku kebijakan yang sebenarnya di sini 2 pemangku kebijakan yang ini. Yang pertama dari Dispenda yang mengambil pajak, yang kedua dari pihak kehutanan yang ada kapal batasnya. Sebenarnya itulah yang membuat kebingungan dari masyarakat bawah. Tetapi secara ini masyarakat kami yang tetap ingin supaya bagaimana pengelolaannya bisa tetap, itu aja sebenarnya Pak. Poinnya kami bingung di sini gitu. Karena ada 2 kebijakan di sini. Seperti itu. Kalau seandainya seperti itu dengan pola-pola itu dari awal kami sudah sepaham dengan Bapak KPH Malaysia, kami sangat sepaham. Tetapi dengan 5 hektar itu kalau kami mengurus sampai ke 3 kementerian itu rasanya terlalu sedikit. Seperti yang Bapak bilang kemarin, apakah itu memungkinkan ditambahkan lagi ke barat mungkin 50 hektar. Tetapi kami meminta kawasan itu tidak ke atas Pak, tapi sepadan dengan perbatasan lahan-lahan desa adat kami. Mungkin ke utara ya, ke utara, bukan ke atas tapi ke utara ya. Di pinggirnya itu. Mungkin seperti itu pengolahan kami, tetapi kami tidak akan merambah itu, mengingat fakta sejarah yang pernah terjadi di desa adat kami dulunya itu adalah desa adat penampung, banjar adat penampung yang direlokasi karena ada banjir di bawah. Kami tidak inginkan banjir itu terjadi lagi, tetapi kami akan menjaga hutan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Pak. Mungkin itu harapan kami, besar harapan kami dari bapak-bapak pemangku kebijakan yang ada di atas bisa menyelesaikan permasalahan kami ini dengan baik, sehingga kami itu tidak terombang-ambing. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya dari Bapak dari Kepala Kehutanan. Terima kasih penjelasannya. Kami sudah sangat paham. Tentunya kami harapkan bagaimana ke depan kami bisa tetap mengolah lahan tersebut dan pola-pola apa yang bisa dikembangkan lagi, sehingga oleh hektar itu bisa tetap sebagai tanaman hortikultura. Seperti itu. Terima kasih. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama untuk dinas kami tupoksinya dinas lingkungan dan sekarang sudah tupoksinya provinsi. Itu yang kami sampaikan, jadi tupoksi kami nanti dari ada ketika ada unit usaha lebih kepada pengelolaan lingkungan Pak. Dan yang kedua, kami tadi mendengar yang sebenarnya Pak Ada dan dari Bapak dari KPH itu tentang SPPT tadi, karena di Kabupaten kewenangan itu ada dari Bapeda. Mungkin nanti kami akan menyampaikan ini karena tadi sudah bersurat katanya ke pemerintah daerah. Kami akan melanjutkan kepada Ibu Kepala Bapeda untuk lebih melihat barangkali ada aksi dan surat yang bisa kami bantu dari kami akan sampaikan itu nanti bisa dicarikan di laporan besok. Demikian. Itu support SPPT ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Nanti akan masuk ke rekomendasi itu yang Pak ya? Ya. Akan sampaikan. Oke, jika tidak ada tambahan lagi, Bapak-bapak dan Ibu, jadi kita sudah memahami masalah secara clear. Pertama, yang menjadi perhatian kita bahwa yang paling penting ini adalah kejelasan status tanah. Ya, jadi berdesa adat yang baru ya tidak salah juga karena kan hanya menerima warisan yang terdahulu seperti itu ya. Dan memang kita maklumi bahwa inilah gunanya kita berepublik, sistem negara itu selalu terupdate setiap saat dengan aturan perundang-undangan. Jadi rekomendasi tiang yang pertama yang nanti tiang akan sampaikan secara resmi dan tertulis kepada seluruh pihak. Yang pertama, kita clearkan status tanah ini dulu. Jadi dari pihak desa adat, penjuru adat sudah memahami dalam rapat ini bahwa dan sudah dalam dialog dengan Bapak Kepala tadi UPT bahwa sudah dipahami bahwa itu adalah bukan tanah duit, itu adalah tanah milik negara, milik daerah atau milik statusnya adalah bukan tanah duit, intinya di sana. Artinya ini sangat penting sekali walaupun sangat sederhana terlihat. Kalaupun dalam sejarah itu adalah bekas tanah adat siapapun juga begitu kan. Ini pun di tanah ini pun di Renon ini pun tanah kuri juga dulu kan begitu ya, gue gitu. Tetapi karena kita sudah menjadi sebuah bagian NKRI perlu diperjelas. Diperjelasnya dengan dua cara, yaitu diperjelasnya dengan secara hukum positif dan secara hukum adat. Nanti, tetapi tiang kunci dulu, jangan dulu dirubah dalam artian ada keputusan adat sebelum ada satu itikat baik dari kantor UPT untuk mengayomi kan itu. Rekomendasi tiang yang pertama dari desa adat yang saat ini desa adat untuk segera membuat kelompok hutan dulu. Oke, silakan ajukan nanti personil dan juga namanya dan lain sebagainya. Jika diajukan untuk bisa mendapatkan suatu status dan payung hukum yang jelas. Silakan matur ke perbekal, silakan nanti di istilahnya bukan diratifikasi tapi di sepengetahuan dari UPT sampai nanti mendapatkan surat MOU dari kementerian seperti yang dilakukan oleh dari BPOM gitu ya. Itu dulu buat dulu. Tiang pantau ini mudah-mudahan ini bisa selesai cepat. Nah, kalau sudah disahkan, sudah diketahui dan kita tadi pegang dari beliau, arahan beliau bahwa beliau akan bersifat adil dan mengayomi kan begitu. Kita tahap pertama dulu, silakan berproses. Mulai minggu ini berproses, ajukan dari tingkatan bawah sampai ke tingkatan provinsi sampai nanti muncul surat dari pusat, termasuk MOU-nya. Nomor 2, setelah ini terjadi, baru nanti ada pengajuan atau sambil jalan boleh pengajuan tentang lahan yang dimintakan tadi. Kalau dari desa adat yang baru tidak merasa puas dengan yang 5 hektar, kalau seandainya ingin ada kawasan yang sepadan dan sebagainya dengan diatur saja, sekaligus disampaikan nanti mana terbolak balik, maunya seperti apa, dan yang pasti harus jelas. Tetapi DPD memberikan suatu arahan, semoga yang 5 hektar ini sudah dijamin untuk KPH baru ini atau kelompok hutan yang baru. Ya kalau yang lain silakan ada pengajuan. Tapi tolong karena di kawasan hutan lindung, ya dari pertanian dan hutan lindung, mohon karena agar tidak terjadi longsor kan itu, banjir besar seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang tidak boleh jadi korban. Maka sekali kemarin ada bencana terakhir di Pulau Bali itu di Songan ya, di Songan kan agak parah di sana ada bencana sampai ada beberapa belasan orang tewas. Jadi jangan harus komitmen di depan DPD kalau memang mau pinjam
guna pakai maupun untuk masyarakat, kaum marhen, untuk masalah hutan lindung memang benar-benar difungsikan sesuainya. Tapi kan ada pengawasan juga kan, nantinya kan masih ada pengawasan. Tetapi secara angka berapa luas dan sebagainya, ini adalah hak dari kantor yang nanti akan menghitung seperti itu. Tapi Astungara yang 5 lagi yang sudah dimanfaatkan itu bisa menjadi bagian yang permanen yang dikelola dari kelompok hutan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah tentang masalah pengajuan. Yang nomor 3, kalau sudah SK diterima, disahkan, sudah diratifikasi, baru proses mengenai internal yang minta dilakukan. Apa itu? Dengan membuat keputusan adat. Keputusan adat secara sepihak saja. Kalau misalkan mau nanti ada saksi dari pihak kantor dari kedinasan atau PT tidak masalah. Yang isinya adalah bahwa desa adat Pemutaran acknowledge, mengetahui, memahami dan menyepakati bahwa lahan yang dimaksud itu adalah bukan dua desa adat, tetapi adalah lahan ada milik dari negara yang yang memang dikerjasamakan melalui kelompok hutan seperti ini. Jadi siapapun berdesanya besok, kelompok hutan ini tetap eksis. Dan itu maksudnya. Oke, jadi itu kenapa yang perlu seperti itu? Karena makin Pangda tidak muncul pekrimik di bawah. Kalau bapak-bapak penjuru memahami kalau itu adalah milik dari pihak lain, dalam hal ini negara, tetapi masyarakat kan taunya dua, karena tutur tinular itu dua leluhur, dua pura, biar tidak muncul. Nah, jelas-jelas sajalah, tapi harus ada awib yang baru, sehingga kutipan-kutipan seperti ini kan, kalau ketikan-ketikan yang kutipan yang agak lama tahun 70, 80 kan kelihatan sakral gitu ya, tapi buat yang terupdate di 2021 ini memang ada keputusan baru. Oke, jadi jelas. Jadi banyak-banyak tidak boleh lagi mengatakan itu dua desa, tapi adalah yang dikerjasamakan dengan skema-skema tadi. Kemudian setelah awib nikah dirubah, nanti kalau bisa upo saksi datang, jangan sepihak menten dari desa, undang desa dinas, camat, juga dari pihak niki, dari pihak PT datang semuanya menandatangani sama-sama mengetahui upo saksi namanya kalau dalam niki ada. Nah, jadi disambut aman, clear jadinya. Jadi tidak boleh lagi nanti itu dibahas-bahas ke depan, fokus kepada pemberdayaan. Kemudian setelah nikah terjadi, untuk mekanisme kerjasama dipersilakan mantan. DPD tidak masuk ke dalam wilayah itu. Ya. Silakan mantan pola kerjasama. Kalau sudah ada izin untuk anggap saja 5 hektar dulu. Kalau sudah ada izin mau dikerjasamakan semacam apapun silakan. Apakah misalkan dengan taman rekreasi yang di sebelah misalkan kerjasama dengan namanya tapi objek wisata, silakan saja, itu hak dari desa. Tetapi ada skema-skema seperti pemasukan negara bukan pajak itu kan ada, begitu ada juga masuk ke daerah juga ada dan lain sebagainya. Jadi kita tolong disiplin, memang tidak muncul kasus yang baru lagi. Untuk masalah SPPT, yang setuju ini dicabut karena kan melawan aturan perundang-undangan. Nah, dicabut ini memang harus dari yang memang selama ini menjalankan, tetapi nanti harus ada surat dari pihak desa adat ya menyampaikan bahwa itu tidak menjadi lagi objek pajak yang memang dibiayai oleh desa. SPPT ini Bang terrugi kan lumayan 3 juta ini per tahun ya rata-rata. Dicabut, tadi yang minta dari LH untuk mendampingi, karena dari wajar saja kalau dari kantor pajak kan dia kalau cabut juga kan ada duit kan, wajar aja baru cuma 3 juta ya. Apalagi di zaman pandemi begini kan berguna juga tuh. Nah makanya nanti sampaikan Bangda terrugi, karena kalau menurut dia tidak ada kelompok ini sebenarnya dengan membayar pajak saja di dalam suatu objek yang merupakan lokasi hutan itu sabun salah secara aturan perundang-undangan. Jadi yang tadi SPPT itu tidak bisa dijadikan bukti sebenarnya, ya. Jadi percuma juga kan. Ya, jadi negara bisa mengabaikan hal itu. Seandainya misalkan ini masuk ke ranah hukum bisa diabaikan karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Dan tadi nanti di pohon itu dari LH menjadi bantu nih bagaimana bicara dengan sepeda. Nah kemudian mengenai usulan tadi ini jadi perhatian dia tentang perda tentang bagi hasil ya, karena ini penting sekali bagaimana sekarang Bali tidak hanya kawasan di Banyuwangi dan lain sebagainya, tapi hampir di seluruh Bali bagaimana perda ini kan mengayomi. Nanti urusan tiang dengan partai politik,
urusan tiang dengan DPRD, maka niki bisa segera diusulkan menjadi inisiatif dari pemerintah Bali untuk dimunculkannya perda. Ya. Jadi secara umum nih, jadi Fundamental Win-Win Solution, silakan kalau dari Bukit Poheng apa yang sudah terjadi ini kan namanya silakan nanti dikelola dan sebagainya. Ya, Pak Dika catatannya sama juga. Karena begini, kalau seandainya banyak anggap misalkan ada yang menjadi temuan tidak transparan atau temuan ada bencana, itu pasti yang diciduk pertama pasti ketua dan koordinator, nggak mungkin tidak. Makanya tolong berhati-hati buat yang jangan usah cari kerjaan lebih gitu kan. Kasihan nanti anak istri kalau terjadi apa-apa. Nanti biasanya apalagi lebih ketat kerjasama macam ini. Kemarin pun misalkan seperti Bedugul dengan masalah pemecatan beberapa security saja di Kebun Raya, kita dari DPD sudah bersikap LIPI kalau bisa tidak diperpanjang lagi itu kerjasama. Kan kerjasama ini kan tidak permanen kan, waktu-waktu kan evaluasi. Jadi kita tolong ini kerjasama tidak permanen ini ad hoc. Sewaktu-waktu kalau ada keputusan, misalkan stop kerjasama sama kelompok hutan di Pemutaran sama juga Bukit Poheng, bisa dilakukan itu stop. Tiba-tiba diambil alih negara bisa itu, dan negara masih menang. Nah maka dari itu Nika boleh melihat pola-pola Nika. Tetapi untuk yang namanya ini, untuk namanya menenangkan masyarakat, karena kemarin sempat viral dan lain sebagainya, maka yang sarankan dalam proses ini, tiang anggap tentang masalah pematokan yang dilakukan oleh kelompok Bukit Poheng ini kan tidak sah. Karena begitu ya, karena wilayah kerja yang disepakati adalah 25 hektar lagi. Maksudnya jangan juga dari kelompok Bukit Poheng itu menjadi tangan kanan, jadi kaki tangan dari UPT. Datang salah, makanya makin di desa semua kalau memang itu mau dicabut aja. Ya yang penting sudah rekomendasi DPD karena status ini akan secara rekomendasinya akan yang status quo kan dulu nih. Sebelum perjanjian ini ada semua, gitu ya. Tapi yang berikan waktu sampai 1, 2, 3 bulan silakan. Karena yang nanti kalaupun itu dipatok, itu bisa dipatok kalau sudah ada kelompokan, kalau sudah ada yang namanya MOU berhak ya. Karena ini kan ada sisi dari utama masyarakat dan matoknya pun besok pun akan dipatok lagi, tapi oleh dari kelompok hutan yang baru. Oke, akan dipatok dan ada pendampingan. Jadi masyarakat tahu tidak fitnah seperti kemarin. Ada lagi muncul bahasa-bahasa nanti akan berhadapan dengan hukum, akan dipenjara. Kasihan petani. Kalau sampai begitu, masyarakat kan gampang saja sekarang tinggal DM aja sekarang DPD menteri bisa saja sekarang, tinggal viral saja bisa kok. Makanya berhati-hati sekali karena itu ranahnya lain lagi. Ya, ranahnya lain lagi, bisa ranah pidana, ranah macam-macam gitu ya. Jadi jangan mencari sesuatu melakukan sesuatu di luar dari payung hukum yang ada. Sore silakan cabut itu dulu, sampaikan. Nanti yang berikan waktu kira-kira lama nggak kita? Seandainya misalkan nanti anggap Maret ya sudah diajukan setelah itu, lama nggak proses untuk pengesahan ini kira-kira? Butuh waktu lama? Silakan. Terima kasih. Yang jelas subjeknya sudah ada jelas, modalitasnya ada yaitu kontrol dari protokol. Nanti setelah ada subjek yang jelas, kelompok tani hutan itu mengajukan kerjasama dengan kami, cukup dengan kami. Jadi kami akan disampaikan. Kita adakan MOU. Nah setelah ada MOU MKK namanya, nanti kita laporkan ke pusat mohon untuk pengakuan dan perlindungan atas MOU ini. Nggak lama kalau pusat? Nggak lama, nggak sampai setahun. Jadi setahun lama itu. Artinya urusnya sebelum kami misalnya seperti Jakarta dan sebagainya itu udah di kantor hutanan sebelah kantor PPP. Tinggal loncat pagar. Semua kami urus. Enggak, kalau nanti kami lakukan rekomendasi biar cepat lah. Kalau setahunan lama juga begitu ya, karena nanti dari fitnah lagi. Oke, yang penting sudah ada etikat baik ya. Baik, kalau begitu kesimpulan nanti silakan ya dari tempat ini nanti berproses tentukan nama personil dulu ya. Matur kepada Pak Perbekel, silakan nanti Pak Klien juga nanti dibantu ya, kalian itu dibantu terkait dengan semeton. Yang penting urusan di provinsi tuntas dulu, nanti silakan audiensi nanti ke beliau lagi, serahkan semuanya, serah terimakan, nanti di foto yang bagus, tentang absensi, berita acara, jadi masyarakat tenang gitu. Oke, urusan nanti di pusat, nanti dari tiang tembuskan mantan mereka nanti tiang akan kontak menteri dan dirjennya untuk lebih dipercepat gitu kan begitu. Oke, setelah ini baru proses, karena kenapa tiang perlu sampaikan bahwa proses
proses itu baru boleh setelah dari awik perubahan sesuatu itu baru boleh ini, karena kan sekarang masih ada celah hukum sebenarnya, ada celah hukum. Dia ngelihat bisa saja kalau ini tidak dijalankan, bisa saja akan ada gugatan hukum secara positif dan sebagainya, itu bisa saja karena tanah negara, kehutanan juga bisa, karena kita punya hak untuk hak hukum wilayah adat sebenarnya, itu bisa, tenang saja. Makanya dia kunci. Kalau sudah keputusan menteri sudah datang, kalau sudah semua MOU sudah jalan, baru rubah awik, itu maksudnya, ya, baru rubah awik. SPPT pun begitu, kan SPPT kan belum itu, sampai datang SPPT, karena misalkan kalau ini kerana hukum, Anda sudah punya 2 bukti baru, SPPT dan juga yang masalah dari pernyataan leluhur dulu, itu bisa menang. Kalau menang kan tidak menghakim, tenang saja, itu loh. Dia kan urusan Jawa, paham ya? Jadi sebenarnya ini bukan tiang menyandera, tapi memang tiang harus sandera ini. Ya ini memang kerjanya benar, ini juga benar, lumayan. Yang penting masyarakat yang ada di sana tidak dirugikan, ya. Tiang tunggu. Nah, tolong dikonfirm ke tiang kalau misalnya sudah proses sudah berjalan, ya. Saya rasa demikian, kamu clear ya? Ya, jadi silakan selamat bekerja kepada semua, kepada Semoton Republik Boheng yang sampaikan salam ya, semuanya Semoton, dan silakan bekerja dan kapan nanti yang penting. Setelah pandemi ini akan booming ya kawasan di sana, dan di Kuning, Bogor kita akan booming kembali, Bali akan ramai. Oke, dan tiba-tiba tapi nanti tinggal dulu vaksin nonton. Kamu udah vaksin gitu belum? Oh ya malam ini ya. Iya, itu untuk masyarakat nanti mungkin di putaran ketiga atau keempat. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak PPN dari PPN Bali, Pertabanan, siapapun yang hadir di sini. Mas Tunggara sudah nemu galang lagi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua, dan Mas Tunggara yang dari DPD akan membantu dan mengawasi kita. Oke, terima kasih. Yang tutup dengan Pramu Santi Om Santi. Rahayu, terima kasih. Oh gitu ya. Ayo, Pak, silakan. Oh begitu. Terus Oke, semua sini dulu. 1, 2.